Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Kenapa kita aksi dengan tuntutan yang sama? Karena memang rezim ini belum memenuhi tuntutan kita, bahkan terkesan menantang. Ya, sebagaimana kita tahu, Presiden Jokowi di beberapa media ini sudah viral bahwa kalau pertalite dinaikkan mau demo berapa bulan. Ini kan namanya pemimpin yang konyol, nggak bijak. Seharusnya sebagai pemimpin yang bijak, dia mau mendengarkan aspirasi masyarakat. Dan katanya kangen untuk di demo, tapi faktanya ketika di demo kabur terus. Nah, itu. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Kita ini aksinya bukan menuntut turunnya minyak goreng, tapi untuk kita jelas teritura, yaitu yang pertama turunkan harga BBM, yang kedua turunkan harga-harga, yang ketiga tegakkan supremasi hukum. Di antara tuntutan yang paling kita utamakan dari ketiga tuntutan itu, ini adalah masalah BBM, karena BBM ini sangat berdampak sekali, itu terutama kepada orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah. Ya, kenapa? Karena mereka gajinya tetap, sementara mereka mesti mengeluarkan kos biaya hidup lebih. Ya, belanja naik, ya sembako naik, transportasi naik, semua naik. Ya, ini tema yang sangat bagus. Ya, karena memang masyarakat sangat berdampak sekali. Apalagi yang namanya emak-emak itu sangat terpukul sekali dengan kenaikan harga BBM. Saya pikir itu. Jadi ini adalah tema yang sangat menarik gitu. Dan karena kenapa kita aksi dengan tuntutan yang sama? Karena memang rezim ini belum memenuhi tuntutan kita, bahkan terkesan menantang. Ya, sebagaimana kita tahu, Presiden Jokowi di beberapa media ini sudah viral bahwa kalau pertalite dinaikkan mau demo berapa bulan. Ini kan namanya pemimpin yang konyol, nggak bijak. Seharusnya sebagai pemimpin yang bijak, dia mau mendengarkan aspirasi masyarakat. Dan katanya kangen untuk di demo, tapi faktanya ketika di demo kabur terus. Nah, itu. Ya, meskipun menarik, artinya kurang greget. Artinya masyarakat selama ini menunggu, pengen tema itu diubah menjadi turunkan Jokowi. Kira-kira bagaimana? Kalau tema turunkan Jokowi itu pasti, karena semua masalah ini karena adanya teritura ini ya karena memang kegagalan Jokowi dalam memimpin negeri. Kita tahu selama 8 tahun berapa janji-janji yang sudah dibuktikan dia selaku presiden. Nah, ini mungkin titik puncak kulminasi kemarahan umat ketika umat habis dipukul dengan COVID-19, ternyata dipukul lagi dengan kenaikan harga BBM. Ya, artinya kita umat ini betul-betul sangat terpukul dengan kenaikan harga BBM. Ya, artinya kenapa nggak langsung aja to the point bahwa turunkan Jokowi aksi itu aja. Jadi sangat menarik untuk membangkitkan masyarakat yang selama ini memang sudah muak. Jadi intinya kita ini kan berjuang itu kan perlu yang namanya proses, target gitu. Ya, artinya nggak bisa ujuk-ujuk, semua butuh proses. Nah, antum paham, Anda semua sudah paham gitu. Nggak ada rencana untuk menduduki DPR misalnya seperti tahun 98? Rencana itu kedepannya mungkin kita akan pikirkan. Ya, tadi juga ketika kita adakan diskusi publik Gerakan Nasional Bela Rakyat, tadi kita juga undang dari Komisi 7 itu Dr. Mulyanto, dia yang menangani masalah BBM ini. Artinya perjuangan itu bukan hanya melalui parlemen, tapi juga dibutuhkan non parlemen. Karena terbukti ketika kemarin sidang PKS cuma satu dari 9 fraksi, cuma satu yang menolak kenaikan harga BBM. Artinya kalau cuma mengandalkan parlemen sangat berat sekali. Nah, oleh karena itu butuh yang namanya perjuangan di luar parlemen, yang kayak kita ini. Nggak mendesak MPR untuk melakukan sidang istimewa, Pak?
untuk mengimpeachment Jokowi misalnya? Itu saya bilang sama, pertanyaan ini sebenarnya sama. Itu butuh proses. Kita butuh proses karena umat ini betul-betul sekarang mentalnya betul-betul dibuat down, dibuat takut. Mereka untuk menyuarakan yang hak aja mereka takut, apalagi mereka untuk aksi. Ya terbukti setelah aksi 411, 212, setelah banyak ulama-ulama aktivis ditangkepin, dikriminalisasi, orang semakin takut untuk turun aksi. Nah, ini artinya butuh proses. Bagaimana caranya kita membangkitkan atau mengangkat giroh umat agar mereka terus mau berjuang. Nah itu makanya tadi saya tanya soal pengamanan, karena kita tahu lah kalau misalnya umat Islam yang turun, aparat itu cenderung lebih represif. Kadang-kadang juga penyusupnya juga lebih banyak dari aparat. Nah itu antisipasinya gimana? Alhamdulillah kita punya pengamanan dalam. Nah, kita udah atur ada beberapa ring, ada ring 1, ring 2, ring 3, dan itu semua ada yang berseragam, ada yang non seragam. Alhamdulillah kemarin telah dibuktikan pada aksi tanggal 12 September kemarin Akbar 1. Alhamdulillah walaupun ada provokasi, alhamdulillah bisa ditangani dengan baik. Tadi kan bilang kalau misalnya belum dipenuhi nih akan turun terus gitu ya. Nah, sejauh apa kekuatan yang dimiliki kita? Karena ini kan jangka panjang ya. Nah, bagaimana tadi itu? Perlu diingat itu aksi 212 yang disebelumnya aksi 411 yang disebelumnya juga aksi 1410 itu enggak sekonyong-konyong banyak begitu. Itu butuh waktu 2 tahun kita berjuang aksi setiap minggu aksi di DPRD DKI pada saat itu. Artinya nggak menutup kemungkinan karena kewajiban kita hanya berjuang. Kita diwajibkan berjuang untuk menyuarakan yang hak dalam agama disebut hisbah. Artinya butuh waktu. Yang kita hanya ikhtiar, nanti kita serahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana endingnya? Gitu. Tadi kan Pak Yusuf Matta juga bilang pemerintah ini udah budak gitu kan. Nah, bagaimana bisa menggugahnya? Akan terus. Ya, kita artinya begini. Selama mereka masih zalim, ya, artinya kewajiban kita untuk memerangi kezaliman. Kewajiban kita ingat, kewajiban kita berjuang menang itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi, nah, peserta aksi besok itu hanya dari Jabodetabek atau dari yang luar daerah ya? Ya, sesuai dengan izin kita di Polda Metro Jaya kita harus Jabodetabek. Kalaupun dari luar daerah mau hadir, monggo silakan. Kita ini adalah GNPR, bukan lagi FPI, PRO 12 ataupun GNPR bukan. Kita ini ada Gerakan Nasional Pembela Rakyat, betul, dari semua elemen ormas, elemen masyarakat, elemen mahasiswa ada umat, ya mulai dari mahasiswa, pelajar, buruh, tani, dokter, wartawan, semua elemen masyarakat, termasuk emak-emak yang terdampak dengan kenaikan harga BBM ini. Betul. Jadi Untuk estimasi masa sebagaimana yang kami layangkan ke Polda Metro Jaya kurang lebih 1.000 orang dari berbagai macam ormas yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pembela Rakyat. Ada berapa jumlah ormas? Yang kurang lebih sekitar hampir 126 ormas. Ya mudah-mudahan dari ormas-ormas yang tergabung di dalam GNPR ini mereka bisa hadir. Dan bagi yang belum bergabung di GNPR ini, kami berharap agar semua ormas ini bisa bergabung karena kita adalah suatu wadah nasional dalam rangka Gerakan Nasional Pembela Rakyat.